Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta'i maqalah as-salisatu wal arba'una yang ke-43. Iku an ba'dil hukama'i dari sebagian hukama, orang-orang al-hikmah. Man utawi barang siapa iku iktasoma berpegang teguh sapa man. Di aklihi dengan akalnya. Dolla maka tersesat sapa man. Barang siapa seorang ahli hikmah mengatakan man iktasoma bi aklihi dolla. Barang siapa berpegang teguh dengan akalnya, maka ya karena akal iku piye-piye terbatas. Sehingga terbatas iku ilmu Allah. Pengetahuan Allah. Akal terbatas. Ai manutai barang siapa iku i'tamada bersandar sapa man. Iku i'tamada bersandar sapa man ala aklihi atas akalnya. Fi umurihi di dalam urusan-urusannya. Walam ya'tamid dan tidak bersandar sapa man ala Allah taala ing atas Allah taala. Fi dzalika di dalam itu urusan-urusan umurihmu. Lam yahtadi maka tidak mendapat petunjuk, maka tidak meraih petunjuk sapa man ila sawabi pada kebenaran. Wa man utai barang siapa iku istaghna merasa cukup sapa man bimalihi dengan hartanya. Orang merasa cukup dengan hartanya. Pokoknya aku wis duwe hartaku tenang wae, santai. Qalla maka sedikit sapa man. Ae manutai barang siapa iku iktafa merasa cukup sapa man bimalihi dengan hartanya. Lam yakfi maka tidak mencukupi hu ing diaman apa zalika itu mal harta. Wa fil hadis iku di dalam hadis manutai barang siapa man istaghna billahi jumlah iku kabeh sampai akhir iku dadi mubtada. Manutai barang siapa iku istaghna merasa cukup sapa man billahi dengan Allah. Aghna maka mencukupi sapa Allah hu ing man. Enggak selalu mengayakan ya, tapi mencukupi. Wa manutai barang siapa iku azza merasa mulia sapa man bi makhluqin dengan makhluk. Dzalla maka hina sapa man. Ai wa man utai barang siapa iku kanat ada apa kuwatuhu kekuatannya bi makhluqin dengan makhluk. Sara maka menjadi sapa man iku dalilan orang yang apa? Sorry ku masuk zona ya. Orang yang hina. Kita dengarkan ya. Makalah yang ke-43 dari seorang ahli hikmah wali Allah ya. Pokoknya hikmah, pokoknya hikmah dunia tasawuf itu bukan hikmah sing golek-golek kesaktian iku ya. Bukan iku. Nek saiki kan pondok hikmah. Iku pokoknya nek maca iki iso jalan di atas air, baca iki bisa apa terbang, baca iki kebel. Bukan hikmah sing iku. Hikmah di sini maksudnya iku wali Allah. Jadi di depan iku ono nek penjelasan ahli hikmah itu. 1. Barang siapa berpegang teguh dengan akalnya maka ia tersesat. Maksudnya barang siapa yang bersandar pada akalnya di setiap urusan-urusannya maka dan dia bersandar dengan kekuatan akal,
Dia berpikir aku ini cerdas, akal aku ini jenius. Di samping itu dia tidak bersandar pada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kebenaran. Gak iso. Akal itu terbatas. Piye-piye kita ini manusia bukan Allah. Sehingga terbatasku ilmullah, ilmune Allah. Ilmu manusia, akal kita itu seberapa lah? Menurut kita ini bakalnya gini. Enggak juga. Kadang meleset. Menurut dia gini. Ya, kita mengandalkan akal, itu enggak pernah tawakal sampai Allah, enggak pernah bersandar. Ya, jadi itu jangan. Pokoknya akal itu ya sekedar wae. Maksudnya itu misalnya mau pergi dicek kendaraannya. Oh ini ya bagus, bensin ada. Ya wis akal itu sebatas itu tok. Jadi aku nek enggak kayak gini enggak akan. Wah, itu wis berlebihan. Sudah berlebihan. Ya sekedar ya. Aku nek misalnya mau dapat duit ya kerja, misalnya kan. Ya wis sebatas akal ngono tok. Aku nih sampai gak kerja, aku enggak gini. Wah itu berlebihan. Itu bersandar pada akal. Ya kepingin tak contoh no ini. Tak contoh no. Bersandar pada akal kerja kan. Ya pengen dapat duit kerja. Balik gajian sekali sampai rumah duitnya enggak ada, rupanya hilang. Ya. Jadi kerja dapat duit, ternyata balik, loh kok enggak ada duitnya? Ternyata hilang jatuh. Juga itu bersandar pada Allah. Ya kita kerja tapi tetap bersandar pada Allah. Jangan murni akal tok gak iso. Makanya kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, mau nulis hadis, itu salat 2 rakaat. Itu namanya itu jaluk petunjuk. Ya. Itu jadi akal itu ya sekedar ya, cuman sing pasrah total itu pada Allah. Kita jaluk bimbingan sama Allah. Ojo sama akal gitu. Yang kedua, barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, maka ia sedikit. Dia barang siapa yang merasa cukup hartanya bisa mencukupi dia, jangan harap harta itu bisa mencukupi dia. Ada orang itu dapat pesangon dari perusahaan, dapat pesangon dari perusahaan. Lumayan lah ini. 25 juta. Alhamdulillah medalik ya. Tidaklah aku dapat pesangon 25 juta, delalah istrinya aku waktu itu kudu operasi. Coba. Itu sudah merasa cukup itu, ternyata duit 25 juta ini untuk kebutuhan operasi. Kita enggak nyongko. Itu Allah. Itu tetap kita berserah diri pada Allah. Gak iso bersandar sama Allah. Maka dalam hadis man istaghna billah aghna. Barang siapa yang merasa cukup bersama Allah, maka Allah cukup. Hartaku fana, sehingga fanaku Allah. Ya. Segala macam, barangku ono kadare kabeh. Mbuh iku ilang, mbuh iku dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih penting. Enggak iso kita bersandar. Tenang lah ya. Dompet kan. Gak iso ya. Gak iso. Tenang we, selama ATM di dompet delalah gak nggawa ATM. Makan ini repot kan. Sing dikesek opo coba. Gak iso. Tenang we, ATM delalah ATM hilang. Ayo wes sedikit jari pokoknya. Jika oleh kita bersandar di hartaku aja, tapi kita merasa cukup bersama Allah. Memang pamari Allah gaib kok ya. Jadi memang ujian memang gitu. Aku nganu ujian ya aku wis sebulan ngono ya gak nganu juga. Itu sesuai keyakinan kita. Ujian memang. Barang siapa merasa mulia bersama makhluk, maka dia hakikinya barang siapa merasa kuat dengan makhluk, tenanglah. Kita ngandalkan sama presiden bakal mati apa ya, Pak? Itu ngandalkan Pak Karno karena Pak Karno meninggal. Ngandalkan Pak Harto meninggal. Ngandalkan sama Gus Dur meninggal. Makhluk. Pokokno
organisasi kita selama ada bapak ini, donatur kita ini, kita akan tahu. Nek dia mati, masih ada bininya, ya nek bininya ngerti nek gak. Wah, itu kita gak usah, kita kudu mulia bersama Allah. Maka wes. Jadi jangan, pokoknya mana niku yo aja nyadar mbek makhluk kabeh. Akal makhluk, harta makhluk, makhluk ya makhluk. Maknanya itu kabeh-kabeh itu kita bersandar pada Allah. Nek pengen dapat petunjuk kita ya minta petunjuk dengan Allah. Itu bergantung sama Allah, aja dengan kekuatan akal kita. Nek pengen merasa cukup, ya merasa cukup bersama Allah, aja harta kita. Nek pengen mulia, mulia bersama Allah. Jangan mbek makhluk. Ya. Kaya sapa iku? Nek artis iku pernah nengok iki enggak? Zaman biyen film iku ning RCTI iku sapa? Viro Sableng. Ken iku pemainnya Ken. Sekarang petani lah. Bukan petani bos, enggak tani tenanan. Dulu pemain nih. Mulia dia. Dulu. Sekarang petani nian niku. Kayak Susno Duaji kan bos dia, bertani tapi dia bos iku lain niku. Iya tani tenanan. Dulu boleh, Pak Ibu. Kabeh-kabeh ku Allah ya. Allah. Paham ya? Iku pokoknya makalah-makalah ini ki dadi apa? Mario Teguh sih kalah ya. Mario Teguh sih kalah. Terus makalah ulama-ulama ini sing dadi pegangan kita. Sing mempengaruhi pikiran kita, makalah-makalah ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta'i maqalah ar-rabi'at wal arba'una yang ke-44. Anba iku anba'dil hukama'i dari sebagian hukama. Nah, iki dijelasno. Wahum kata Syekh Nawawi wahum utawi mereka hukama iku alladzina orang-orang yakunu ada apa qauluhum ucapan mereka wa fi'luhum dan perbuatan mereka iku muwafiqan menyesuaikan li sunnati pada sunnah. Jadi wong ahli hikmah ku sapa? Kak sing nek maca nganu iso kebel peluru gak iku. Nek saya kan ana pondok pesantren hikmah. Gak. Ya. Ku kitabe ku apa? Ujar obat. Ana kitabe ran ana. Sing apa iki sing ma'arif iku ae. Ana iku. Ma'arif iku lho. Wono al-aufaq wefek kaya ngono iku. Tapi mandi memang. Tapi ya sing dudu iku ya nek iku ku gak masuk kategori iki gak. Ya, gak blas gak masuk. Wong ya ahli hikmah ku sapa? Mereka adalah orang-orang yang ucapan mereka dan perbuatan mereka serasi dengan sunnah Nabi. Nyocok-nyocoki dengan sunnah Nabi. Nyocok-nyocoki menyesuaikan pada sunnah Nabi. Jari Beb Umar baik adatnya, tapi nek ning Indonesia ku kita ngikut adat kan kaya gamis ini kan. Itu kan adatnya wong Arab. Nabi pakai gamis emang. Abu Jahal tapi pakai gamis. Repot kan. Ya, Nabi pakai rida. Abu Jahal pun enggak pakai rida, pakai. Ya. Tapi ya sah-sah wae untuk mengingatkan kita pada Nabi. Tadi ketika kita pakai gamis kita sing ingat ya Nabi, ya kan? Tapi ojo menuntut orang untuk mengikuti adat wong Arab. Gak wae. Maksa iku gak. Dadi iku ucapan dan perbuatan mereka iku menyesuaikan pada sunnah Nabi. Bisa diusahakan. Iku yang dinamakan ahlul hikmah. Kaya sampai sapa kan? Syekh Al-Hariri kan sing nang masih hidup ning Hadramaut. Nek celake tebel ros, celake. Bajune hijau terus, sorban hijau. Jubah hijau. Tapi ceritanya wallahu a'lam tapi ya. Waktu jare niku pas di-scan
di scan apa di ronsen ya? Oke, ini ke scan otak ini kan. Ya tapi ya ono juga. Periksa itu dicek ku, duh. Jantungnya ndi? Jantungnya kan, duh kok aneh. Di scan itu kok gak ono jantungnya. Ditanya, duh gimana sih kok gak ada jantung? Jantungnya tak titipnya sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ku nyocok-nyocokin ya. Tapi jari nih, wallahu a'lam bishawab ya. Sampai memang beliau ku ya apa niku diku nyecelak hitam banget ini. Tajamnya gitu. Hijau. Jubah hijau. Dalaman putih, jubah hijau. Isa hariri, ya seorip, seorip. Itu baru ahlul hikmah. Samaratul ma'rifati utawi buah makrifat iki ucapane Ba'dul Hukama. Samaratul ma'rifati utawi buahe makrifat. Makrifat iku apa? Idraku sifatillahi ta'ala. Meraih atau mendapati sifat-sifat Allah ta'ala. Makrifatku ndeke wis memperoleh, meraih, wis memahami sifat-sifatnya Allah. Mulai sing sifat wajib sing 20 iku sifat jaiz tambah asmae 99 iku kan paham iku asmae. Makanya aku bingung kadang ya Razzaq sing memberi rezeki. Ketika kita memberi kok kita sing menganggap dia memberi dia. Nek kita enggak dihormati kok sakit hati. Hari ini ya Razzaq. Kan gak oleh jane kan kita memberi orang ketika dia menghormati kita gak apa menghormati atau gak dihormati ya biasa wae. Wong kita ku cuman iku rezekine saka Gusti Allah nitip orang kita berikan kita kurang lebih ku kaya kurir rezeki. Ngekno ngono iku wis iku duit Allah. Kita disanjung gak disanjung, dihormati gak dihormati wis. Kok ana kaitane. Iso. Kadang aneh juga kita mau ya Razzaq. Nah iku ku makrifatku kaya ngono. Wis kenal sifat-sifatnya Allah. Asma-asma'nya Allah ku paham. Yo ning atine tenanan. Ya itu sudah sifatnya Allah. Kok ono dua dibagi dua lah gampangane itu. Ono sifat jamal, ono sifat jalal. Jamal itu terkait dengan keindahan Allah. Ya Hamid, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Ono sifat jalal. Yang terkait dengan keagungannya Allah, Akbar, Qahar, Jabbar. Ya, Qawi. Wah, ini sifat Allah itu. Ya, sing jalal. Wah, itu. Makrifatku kaya ngono. Sama radul makrifati utawi buahnya makrifat idraku sifatillahi ta'ala. Mendapati sifat-sifat Allah. Iku salatu hisolin. 3 beberapa perkara. Iku al-haya'u haya. Malu. Minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Inqibadul qalbi. Tergenggamnya hati an ma'asillahi ta'ala dari maksiat-maksiat pada Allah ta'ala. Wal hubbu dan cinta billahi di dalam Allah. Ar-ruhbati cinta fima di dalam sesuatu ingdallahi di sisi Allah minas thawabi berupa pahala wa husuli ridahu dan meraih ridhonya Allah Ta'ala wa husuli ridahu dan meraih keridhoannya Allah Ta'ala wal ungsu dan senang gembira terhibur billahi bersama Allah. Wa huwa utawi ya al-uns
Salah itu. Iku salah iku. As-sihhu, ya. Iku jane billahi iku. Billahi ta'ala. Billahi ta'ala bersama Allah. Titik. Fakulu mustaqisin utawi tiap-tiap orang yang merasa tentram merasa gembira, iku solihun, orang yang soleh. Wahwa utawi iya iku asaru musyahadatin, tanda penyaksian. Yang anu itu apa? Iku asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala, tanda menyaksikan keindahan hadratnya Allah ta'ala. Tanda menyaksikan keindahan hadratnya Allah tuh ya kehadirannya Allah. Kita merasa di hadapan Allah. Ketika kita merasakan kita berada di hadapan Allah penuh keagungan, itu namanya hadratullah. Kayak wong-wong kan gak paham tadi. Kita haturkan ke hadirat Allah. Hadirat Allah ku apa? Yaiku kita merasa di depan kita ku merasa tok loh yo. Engko kaya wong sing ini di sini ada Allah. Wah. Situ jenar. Ah, datul wujud. Fil qalbi, di dalam hati. Buah makrifat ku ada 3 perkara. Jadi nek ana wong sing mengaku makrifat, kok gak ana 3 iki aja ngaku makrifat. Aku nis makome makrifat, gaya. 1. Al-haya'u minallahi ta'ala. Malu pada Allah. Malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah apa piye maksudnya? Ciutnya hati, tergenggamnya hati untuk maksiat pada Allah. Gak berani izin Allah nengok. Allah melihat. Ya piye gak melihat wong dhek ngerti sifat Allah basor. Kemudian basiron, selalu melihat. Asma'i Allah ya basiru, neliti tuh. Piye? Di sini enggak usah. Lah iku. Makrifat berarti. Paham ya? Iku 1 sing pertama iku. Ya sing namanya malu ku biasanya rata-ratane ketika sendiri. Nek rame-rame wah wajar. Isin kan. Ya ketika sendiri. Yang kedua, cinta apa-apa yang ada pada Allah. Maksud itu cinta pahala. Ya, dari Syekh Nawawi, ar-rughbatu fi ma indallah minat thawab wa husuli ridhahu ta'ala. Mencintai sesuatu yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah 1 pahala, yang kedua keridhaan Allah. Wes lah nyaman deh. Gak duit lah ben. Tapi yo gak punya duit ya bingung juga ya. Iya. Tapi wong sing kaya ngene ben ya isin-isin lah. Tapi gitu ya repot juga ya. Tapi sing wis makrifat ya kaya ngono, santai wae. Dunia wae. Ya. 1 malu untuk maksiat pada Allah, 2 cinta yang ada di sisi Allah. Di sisi Allah itu apa? Pahala, keridhaan Allah. Ya, radhiyallahu ya. Radhiyallahu wa radu an. Allah meridai mereka, mereka ridho pada Allah. Ridho itu. Iki sing cinta-cinta akhirat ya. Kamu nek cinta dunia lah ngomong-ngomong ini sikap blas. Makanya kamu ku usahakan itu belajar kayak wadduha itu be. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iku diusahno. Akhirat iku lebih baik. Kita jadi wong ahli akhirat ya jane ngaji kayak ini wis nyaman. Walal akhiratu, sungguh akhirat iku
walal akhiratu utawi sungguh akhirat iku khairun lebih laka bagimu minal ula daripada yang pertama dunia. Walal sikok ayat walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu utawi sungguh akhirat iku khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Coba paham ya? Lah kita kenapa kita untuk akhirat itu lebih baik? Kita ini tertekan oleh nafsu, keinginan dunia gitu. Tidak uang punya motor nunggit, pengen punya motor nunggit. Mobil menggilap warna putih, pengen punya mobil menggilap warna putih. Banyak banget keinginan gitu, nafsu kabeh. Makanya akhirat itu nggak terlalu condong dalam hati kita. Ngaji ini ya wis problem ngaji lagi, ya kan? Iya nih. Coba diusahakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa ab. Lebih baik dan lebih kekal. Nah sekarang gara-gara nafsu gitu akhirnya akhirat itu banyak sih nggak terlalu condong hati kita. Lah pemutus nafsu sing paling jitu apa? Apa? Puasa. Oh puasa kamu bisa nonton kok. Puasa lah sing penting tetap tak tengok. Wih cantik-cantik ya. Gak juga kan. Yesus ayo salat. Puasa. Tapi enggak bergerak. Itu nafsu. Iya wae tapi enggak bergerak. Tahajud engko ya. Ya wae, ku nafsu. Di awal nanti ya nafsu ku mau ogah. Yang paling jitu tuh sesuk mati. Mengingat kematian. Sesuk ngingat kematian. Repot iku lho. Nafsu langsung langsung ngono. Paham ya? Si paling efektif tuh kamu mengingat mati. Iku usia 19 mati. Api opo? Sesuk mati api opo? Kayak iso kumpul mbek kawan-kawan lagi ngopi-ngopi bareng ngerokok kayak iso neh. Api opo? Ketemu Munkar Nakir kebuki. Kayak iso jawab. Jadi nginget mati untuk ben nafsu iku apa namanya iku tercegah. Nafsu juga anu ya. Udah doa ya. Susuk mati, Jadi ingat mati. Nanti nek kita banyak ingat mati, nanti akhiratku lebih condong di dalam hati. Nafsu. Kamu hidup 10 tahun lagi seneng deh. Santai itu. Tobaté sok. Ya. Paham ya, jadi gue. Apa malu pada Allah. Kemudian iki buah makrifat loh ya, nek wis makrifat iku malu pada maksiat pada Allah, cinta apa yang ada pada Allah. Yang ketiga wal unsu billah, nyaman bersama Allah, gembira bersama Allah. Lah gembira bersama Allah iku piye? Ya. Ciri-ciri al unsu billah iku atharu musyahadati jamali hadratillah fil qalb. Pada saat itu orang nyaman bersama Allah ketika zikir ya nyaman, sholat ya nyaman, suratnya panjang yo santai wae, nggak ngeluh hati ini. Itu tanda-tanda dia menyaksikan keindahan loh, jamal loh, sifat jamali Allah loh, keindahan hadratnya Allah di dalam hati. Bukan karena imami bagus loh ya, lain loh ya, nyaman enak suarane. Saya itu Kak Rahmat itu macane iku pas nek Kak Rahmat itu bukan karena suarane lho ya. Apa nek pas nganu sabbihisma rabbikal a'la. Apa nek pas kenal iku ning nganu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui apa-apa yang kamu tampakkan
dan yang kamu sembuh gak izin. Makanya kamu fungsinya kamu belajar nahwu sorof itu ben kamu nih mau maca Quran itu bukan suarane tok ya, artinya. Kemarin saya kadang ya nih pas lagi nganu ya iso nitikane moto, kadang ya ndak juga. Ya sing ungsu billah ngene iki ya ngaji ngene iki santai. Nyaman bersama Allah. Nuroran itu santai. Ya. Itu ciri-ciri ini dia sudah meraih makrifat. Karena itu adalah al-ungsu billah itu karena buah dari makrifat. Berarti ciri-ciri ini dia itu wis makrifat. Tiga itu. Paham ya? Nah, makanya belajar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal ku akhirat. Ya, wis barokah manfaat selamat hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.